Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak semua yang dirahmati Allah? Tentu saja kita senantiasa diberikan Allah kebaikan dan kesehatan. Dan kita hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran sains ya. Kali ini kita berada di kelas 6. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, yuk kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan materi tentang gaya gesek. Ya, gaya gesek. Gaya gesek itu apa ya? Kemudian apa saja contohnya dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Apakah bermanfaat ataukah tidak? Yuk kita simak bersama-sama, tapi jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan buku catatannya ya. Anak-anak semuanya, kita pertama menjelaskan dulu ya, apa yang dimaksud dengan gaya gesek. Gaya gesek adalah salah satu gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bersentuhan. Nah, gaya gesek ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia loh, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian. Kemudian, gaya gesek dapat diperbesar dengan perlakuan tertentu, tetapi juga bisa diperkecil dengan perlakuan tertentu. Nah, inilah yang akan kita jelaskan pada pelajaran kali ini. Pernahkah kamu memperhatikan roda pada kendaraan? Apakah kalian melihat ada semacam motif timbul seperti pada gambar di bawah ini? Kenapa ya dibuat demikian? Pasti ada tujuannya kan? Nah, sama halnya pada alas sepatu. Nah, contohnya alas sepatu ini pun dibuat motif timbul pada permukaan alasnya. Apa ya alasannya dibuat demikian? Anak-anak, hal tersebut adalah salah satu dari contoh pemanfaatan dari gaya gesek di dalam kehidupan kita. Terus, apa saja ya manfaat gaya gesek itu? Nah, yang pertama, manfaat gaya gesek adalah membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya seperti yang dikemukakan di awal tadi. Motif timbul pada ban kendaraan atau alas sepatu atau sandal dibuat agar orang yang menggunakannya tidak mudah tergelincir. Nah, seperti ini ya, motif yang terdapat pada alas sebuah sepatu. Kemudian yang kedua, manfaat gaya gesek adalah untuk menghentikan benda yang sedang bergerak, sehingga mudah untuk dilakukan penghentian tersebut. Contohnya pada benda yang disebut dengan rem pada kendaraan yang dibuat untuk memudahkan menghentikan kendaraan tersebut ketika sedang melaju. Ya, seperti sepeda ini ya. Coba bayangkan kalau sebuah kendaraan tidak memiliki rem. Bisa berbahaya, akan banyak menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Nah, kalau begitu gaya gesek juga menimbulkan kerugian. Apa ya kerugiannya? Antara lain, yang pertama adalah menghambat gerakan benda. Contoh, ketika kamu bersepeda di jalan berpasir atau yang berbatu, maka kamu perlu menggayuh sepedamu lebih kuat dibandingkan bila jalannya mulus atau jalannya rata. Nah, seperti ini ya. Ketika kalian mengayuh sepeda di jalan yang seperti ini, pasti kamu akan memerlukan energi lebih banyak karena harus melewati jalan yang berbatu. Nah, kemudian yang kedua, kerugian dengan adanya gaya gesek adalah membuat benda menjadi cepat aus.
Nah, aus itu adalah gesekan yang menyebabkan benda menjadi berkurang, ya. Dan aus itu disebabkan karena gesekan yang terus-menerus. Contohnya nih, pada ban kendaraan yang menjadi gundul dan tipis ketika sering dikendarai sehingga perlu diganti secara berkala. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat perbandingan antara ban kendaraan yang baru ya, kemudian dengan ban kendaraan yang lama yang sudah gundul dan tipis. Ini disebabkan aus yang terjadi karena adanya gaya gesek yang terus-menerus terjadi ketika kendaraan tersebut dikendarai terus-menerus. Atau contohnya juga pada sandal, alas sandal dan sepatu. Nah, ada yang punya sandal seperti ini? Iya, sandal itu lama-lama harus diganti ya, karena dia akan mengalami aus karena kamu pakai terus-menerus setiap hari. Nah, gitu ya gambaran tentang benda yang aus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek ternyata bisa diperbesar ya atau diperkecil dengan perlakuan tertentu sesuai dengan tujuannya. Nah, bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Antara lain adalah 1. Memberikan minyak pelumas atau oli pada suatu benda. Contohnya pada rantai sepeda dan juga pada engsel pintu. Nah, kalian pernah naik sepeda kemudian rantainya berbunyi kratak-kratak ya? Itu diakibatkan rantainya karat. Ya, sehingga rantainya akan mengalami gaya gesek ya dengan sepedanya sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Atau pada engsel pintu di mana pintu ketika dibuka dan ditutup sering berbunyi suara yang keras. Gitu ya. Nah, itu diakibatkan karena engselnya karat sehingga dia mengalami gaya gesek yang cukup besar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, untuk menghindari itu, maka rantai sepeda dan juga engsel pintu perlu dikasih pelumas atau oli sehingga gaya geseknya menjadi kecil. Nah, kemudian cara yang kedua untuk memperkecil gaya gesek adalah menambahkan roda pada benda sehingga mudah dipindahkan atau digerakkan. Contohnya, pada suatu meja atau lemari, terkadang kita bisa melihat ada roda seperti ini. Nah, bila ada roda seperti ini, akan mudah untuk memindahkan suatu benda tanpa perlu mengangkat atau menggesernya. Kemudian yang berikutnya seperti troli ini ya. Jadi alat ini digunakan untuk memudahkan mengangkat benda yang cukup berat ya, tetapi menjadi lebih ringan karena ada roda di bawahnya. Sehingga tidak perlu energi yang terlalu besar untuk memindahkan benda tersebut. Karena gaya gesek yang terjadi diperkecil dengan adanya roda. Nah, bagaimana cara memperbesar gaya gesek ya? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan pul atau tonjolan. Contoh pada sepatu boot dan sepatu pemain bola. Pernah lihat ya? Nah, sepatu boot seperti ini biasanya digunakan oleh Pak Tani untuk memudahkan berjalan di sawah, di mana sawah itu biasanya penuh lumpur dan jalan yang berbatu dan jalan yang licin, sehingga memudahkan Pak Tani untuk berjalan. Ya. Atau kemudian sepatu bola ini, ya, untuk memudahkan pemain bola agar tidak mudah jatuh ketika berlari menggiring bola. Nah, kemudian yang kedua, cara memperbesar gaya gesek adalah memberikan guratan atau motif timbul pada benda, seperti pada roda kendaraan. Nah, pernah lihat kendaraan ini? Ini namanya adalah traktor. Nah, traktor biasanya bekerja di lahan pertanian, di mana lahan pertanian itu adalah tanahnya biasanya gembur atau seperti sawah berlumpur. Nah, sehingga ketika traktor ini bertugas membajak sawah, dia tidak mudah
slip ya bannya di antara tanah yang dia lewati sehingga memudahkan dia untuk berjalan. Kemudian contoh lain adalah pada roda motor trail ya. Nah, motor trail ini juga sama, melalui jalan yang berbatu, jalan yang licin, jalan yang becek, sehingga memudahkan dia untuk melaju dengan baik. Nah, sehingga dibuatlah rodanya memiliki motif timbul yang cukup kasar. Nah, agar dia mudah berjalan di jalan yang demikian. Nah, coba perhatikan anak-anak pada perbedaan berikut. Jika ada seorang anak kecil yang sedang ingin bermain sepeda, kemudian dia menghadapi jalan yang berbeda. Yang pertama jalannya berbatu dan yang kedua jalan yang mulus. Nah, kira-kira apa ya yang akan dia alami? Ya, jadi kalau dia berjalan di jalan yang kasar, pasti dia akan mengayuh sepedanya lebih keras dibandingkan dengan jalan yang mulus itu. Nah, kenapa ya demikian? Nah, ini adalah salah satu dari prinsip dari gaya gesek. Coba perhatikan ya. Nah, prinsip pada gaya gesek adalah yang pertama, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang terjadi semakin besar. Yang kedua, semakin halus dan licin permukaan benda, maka gaya gesek yang terjadi semakin kecil. Ya, jadi kalau jalan yang berbatu berarti gaya geseknya besar. Dan jalan yang halus berarti gaya geseknya kecil, sehingga mengayuhnya tidak perlu energi yang cukup besar dibandingkan jalan yang berbatu. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini tentang gaya gesek. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Kalau belum paham boleh bertanya dengan Pak Lukman. Ya. Nah, cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Lukman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.